Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan materi nasionalisme. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin menonton video sebelumnya yang membahas tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan materi bela negara, silakan teman-teman berkunjung di channel kami dan lihat di video sebelumnya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita beralih pada materi nasionalisme untuk soal tes wawasan kebangsaan. Nah, mari kita langsung saja untuk menjawab nomor 1. Nah, di sini untuk soalnya yaitu rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia disebabkan karena adanya. Nah, tentu saja teman-teman semuanya, rasa nasionalisme ini ataukah nasionalisme ini disebut sebagai jiwa atau cinta tanah air, teman-teman ya. Jadi perasaan cinta terhadap tanah air, ingin membela tanah air, sehingga hal tersebut itu kemudian muncul itu karena disebabkan memang pada awalnya ada keinginan untuk merdeka dan terbebas dari yang namanya kolonialisme atau penjajahan ya. Jadi rasa semangat persatuan, menjaga tanah air, membela tanah air itu berawal dari keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Jadi bukan karena rakyatnya kemudian beralih ke masa industri ya, kemudian bukan perasaan memiliki antara sesama rakyat, apalagi bukan karena masuknya pengaruh Eropa ke Asia, karena sebenarnya Eropa itu sudah sejak dahulu masuk ke Asia, tetapi rasa nasionalisme itu tidak tumbuh ya. Tetapi karena Indonesia dijajah, maka keinginan untuk terbebas dari penjajahan dan ingin merdeka itu harus menumbuhkan rasa nasionalisme antar sesama sehingga muncul yang namanya persatuan ya. Nah, itu berarti di sini jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu ancaman nasionalisme dari dalam negara baik yang bersifat ideologis maupun politik ya banyak terjadi dalam kurun waktu. Nah, tentu saja peristiwa-peristiwa yang muncul yang kemudian menjadi ancaman ketidakbersatuan atau ancaman terhadap persatuan yang muncul dari dalam negara yang kemudian bersifat ideologis, maksudnya ini ingin mengubah ideologi Pancasila maupun kemudian ingin menguasai secara politik Indonesia, maka itu terjadi dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1965 ya. Karena pada saat itu memang gencar-gencarnya aktivitas Partai Komunis Indonesia yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Jadi jawabannya di sini adalah bagian C. Selanjutnya soal yang ketiga. Nah, di sini untuk soal yang ketiga yaitu berdasarkan semangat nasionalisme, kedudukan serta hak dan kewajiban warga negara diatur berdasarkan prinsip. Nah, kalau kita lihat tentu saja mengenai kedudukan hukum itu ya, itu dan yang kemudian kita kaitkan dengan hak ya dan kewajiban, maka tentu saja di mata hukum itu harus punya kesamaan ya. Jadi setiap warga negara punya kesamaan hak dan kewajiban di mata hukum. Nah, bicara tentang kesamaan, maka tentu saja itu berkaitan dengan equality, teman-teman ya, berkaitan dengan equality. Kalau unite itu kesatuan, kalau liberty itu kebebasan, kalau equality itu kesamaan ya. Nah, kalau personality bicara tentang kepribadian. Karena di sini berbicara tentang kedudukan hukum dan hak serta kewajiban, maka itu tentu saja bicara tentang kesamaan di mata hukum ya. Jadi jawabannya adalah bagian D. Prinsip-prinsip nasionalisme menjadi konstruksi kesatuan bangsa Indonesia yang dibangun berdasarkan konsep
Jadi di sini yang tentu saja prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip semangat persatuan atau nasionalisme ya, itu menjadi konstruksi ya, menjadi bangunan kesatuan bangsa Indonesia, karena memang nasionalisme ini bertujuan untuk ya, nasionalisme itu semangat persatuan, berarti ingin menyatukan bangsa Indonesia ya. Nah, tentu saja itu berdasarkan konsep dari mana ya. Jadi mengapa kemudian harus disatukan? Karena memang Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, jadi memiliki keanekaragaman ya, berbeda-beda tapi satu ya. Itu berarti di sini konsepnya berasal dari konsep Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kemudian prinsip-prinsip nasionalisme itu menjadi bangunan dasar dari kesatuan bangsa Indonesia ya. Kalau Pancasila ini adalah falsafah bangsa ya. Kalau Republik ini sistem pemerintahannya ya. Kemudian NKRI ya kan Negara Kesatuan Republik Indonesia namanya. Kemudian wawasan Nusantara itu adalah penamaan tentang pemahaman mengenai Nusantara itu sendiri. Jadi yang berkaitan dengan ya konstruksi kesatuan bangsa ya, yang kemudian menjadi prinsip-prinsip nasionalisme itu berdasar pada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya bagian C. Selanjutnya soal yang kelima. Untuk memperkuat integrasi nasional, seluruh warga negara harus menyadari bahwa negara Indonesia hanya memiliki satu falsafah yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. Nah, bicara tentang falsafah, maka tentu saja teman-teman kita akan berbicara pada dasar negara. Bicara tentang dasar negara, maka nama lainnya adalah Pancasila, teman-teman ya. Jadi di sini falsafah yang harus dimiliki untuk menjadi landasan, untuk menjadi pembimbing dan pengarah bangsa menuju pada tujuannya, yaitu hanya ada pada Pancasila. Jadi jawabannya bagian A. Nah, tentu saja kalau Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hukum yang tertulis yang kemudian mengarahkan Indonesia atau mengatur segala tata cara yang ada di Indonesia ya, baik itu mengenai persoalan simbol, simbol negara, kemudian hak warga negara, kekuasaan pemerintah, itu semua diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau tentang falsafah atau pandangan hidup, maka itu ada pada Pancasila ya. Kemudian Piagam Jakarta ini adalah nama lain dari Pancasila sebelum diubah pada sila pertama ya. Pada bagian pertama ini Piagam Jakarta sebenarnya nama lain dari Pancasila sebelum diubah oleh Muhammad Hatta ya, sehingga menjadi Pancasila, atau di mana Piagam Jakarta ini cikal bakal dari Pancasila ya. Tapi Piagam Jakarta ini diubah untuk sila pertamanya, sehingga kemudian dicari nama lain yaitu Pancasila. Kemudian selanjutnya untuk wawasan Nusantara, tentu saja bicara tentang pemahaman Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika ini bukanlah sebuah falsafah, tetapi moto keindonesiaan, supaya memang meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi jawabannya bagian A. Selanjutnya nomor 6. Nasionalisme dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk berikut kecuali. Jadi ada beberapa bentuk nasionalisme, yaitu nasionalisme sipil, nasionalisme etnik, nasionalisme romantik, nasionalisme budaya ya. Yang kemudian kecuali dalam bentuk-bentuk nasionalisme adalah nasionalisme sosial yang tidak termasuk pada bentuk-bentuk nasionalisme. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya nomor 7. Untuk nomor 7 soalnya yaitu secara konsep nasionalisme Indonesia menjadi bagian dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada bagian sila. Nah, bicara tentang nasionalisme, maka kita bicara tentang semangat persatuan. Itu berarti pada Pancasila semangat persatuan itu muncul di sila ketiga ya, karena bicara tentang persatuan Indonesia ya. Jadi jawabannya bagian
C. Selanjutnya soal yang ke-8. Nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya. Itu merupakan teori nasionalisme yang dicetuskan oleh, kalau kita baca ya, sering membaca tentang teori nasionalisme, maka teori nasionalisme yang berkaitan dengan nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya, itu diucapkan oleh Hans Kohn ya. Jadi jawabannya bagian C. Selanjutnya nomor 9. Salah satu faktor pembentuk nasionalisme di Indonesia adalah adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan ya. Nah, tentu saja terkait dengan keinginan dan tekad untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia itu berawal pada adanya ya pengucapan Sumpah Pemuda ya di tahun 1928 ya, yang dimana disaksikan oleh Sugondo Joyo Puspito ya. Jadi disinilah kemudian seluruh organisasi kepemudaan hadir untuk bagaimana menyatukan tekad untuk bisa bersatu ya. Jadi di sini jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 10. Salah satu syarat keberhasilan integrasi nasional adalah terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma ya, norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan. Nah, tentu saja di sini bicara tentang norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menjadi syarat keberhasilan dari integrasi nasional. Bicara integrasi nasional adalah penyatuan secara nasional. Tentu saja penyatuan tersebut dan itu karena adanya norma-norma dan nilai-nilai sosial, maka norma dan nilai sosial itu dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup ya. Jadi dapat dijadikan sebagai pedoman hidup karena dapat menciptakan kesepakatan bersama supaya integrasi nasional itu bisa tercapai. Jadi jawaban yang benar pada nomor 10 adalah pedoman hidup. Jadi jawabannya adalah bagian B. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah soal dari tes wawasan kebangsaan tentang materi nasionalisme. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.